Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini, kami mau menceritakan kisah tentang pendakian gunung dengan judul Sutrini, Kuntilanak Gunung Sumbing. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan cerita ini, jangan mendengarkan pada malam hari atau sendirian. Bagaimana kisahnya? Kita langsung simak saja ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh 6 pendaki, 4 cowok dan 2 cewek. Sebut saja mereka adalah Anto, Willy, Fajar, Randy, Cika, dan Ana. Waktu mereka mendaki Gunung Sumbing tahun 2019, mereka ini sempat bareng sama pendaki cewek. Yang waktu itu si pendaki cewek ini sedang mendaki sendiri, alias solo hiking. Tapi selama mereka bareng sama pendaki cewek itu, mereka ini sering merasakan hal yang janggal, hingga pada akhirnya mereka tahu siapa sebenarnya cewek yang bareng sama mereka itu. Waktu itu sekitar pukul 3 sore. Mereka berenam ini sedang kumpul di tempat yang biasa mereka gunakan untuk nongkrong, untuk membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Kegiatan mendaki gunung memang rutin mereka lakukan. Biasanya sebulan sekali mereka ini aktif mendaki gunung-gunung yang tidak terbilang berat seperti Gunung Prau dan lain-lain. Dan biasanya setiap 3 bulan sekali mereka ini selalu merencanakan pendakian ke gunung yang mempunyai ketinggian di atas 3.000 meter dari permukaan laut. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu mereka berenam ini lagi senang-senangnya bergelut dengan alam. Karena sudah 3 bulan terakhir mereka tidak mendaki ke gunung yang memiliki ketinggian 3.000 meter. Di tongkrongan itu mereka membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Sebenarnya rencana untuk ke Gunung Sumbing ini sudah lama mereka rencanakan, tapi baru kesampaian sekarang. Setelah membahas rencana itu, mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda. Hingga sekitar pukul 5:30 sore mereka kembali pulang. Dan singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Willy dan rencana berangkat bareng dari sana. Setelah semua sudah berkumpul, mereka langsung bergegas menggendong karirnya masing-masing dan berkendara menuju ke base camp Gunung Sumbing via Garung dengan menggunakan motor. Kurang lebih sekitar pukul 10 pagi, sampailah mereka di base camp. Sesampainya di base camp, Willy segera mengurus izin. Jadi bisa dibilang, Willy ini ketua kelompok pendakiannya. Setelah itu, pendakian dimulai sekitar pukul 11 siang. Berhubung di situ ada jasa ojek sampai pos 1, mereka memilih untuk naik ojek saja biar lebih menghemat tenaga. Tapi ojek yang ada di sini berbeda. Kalau biasanya penumpang bonceng di belakang, ini mereka bonceng di depan. Jadi mereka ini bisa merasakan sensasi yang berbeda. Apalagi tukang ojek itu jalannya cukup ngebut. Kurang lebih pukul 11:30 siang, sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka berhenti sejenak karena merasa tegang setelah bonceng sama ojek tadi. Tapi mereka juga ketawa ketika lihat ekspresi Ana dan Cika yang masih gemeteran setelah menaiki ojek tadi. Setelah dirasa sudah siap mendaki, mereka mulai perjalanan menuju ke pos 2. Dengan posisi Willy berjalan paling depan, disusul Randy, Fajar, Ana, Cika, dan Anto paling belakang. Perjalanan menuju pos 2 masih belum ada kejanggalan apapun, dan di sepanjang jalan cuma ngobrol-ngobrol dan sesekali bercanda.
Setelah cukup lama berjalan, sekitar pukul 2 siang, sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka memutuskan berhenti lebih lama untuk masak-masak makanan ringan sambil ngopi. Sambil menikmati kopi, mereka berdiskusi di mana nanti akan bermalam, dan Willy mengajak mereka untuk ngecamp di pos 3 saja. Setelah cukup istirahat, mereka berkemas lagi dan berjalan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan menuju pos 3, tepatnya di area engkol-engkolan. Sekitar 10 meter di depan, Willy yang waktu itu berjalan paling depan melihat ada seorang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur. Dia memakai celana hitam dan kaos putih, rambutnya cukup panjang, merurai, dan juga membawa tas karir. Sepertinya dia juga pendaki. Melihat cewek itu, Willy bilang ke teman-temannya, itu di depan kayaknya ada pendaki cewek." "Iya tuh, sendirian pula," Anto menjawabnya. Mereka berjalan menuju ke arah cewek tersebut, karena kebetulan arah jalurnya menuju ke sana. Sesampai di tempat cewek itu, Willy bertanya, "Mari Mbak." "Iya, mari," jawab cewek itu dengan singkat. Karena cukup lelah, mereka berhenti sebentar dan lanjut bertanya pada pendaki cewek itu. "Sendirian aja Mbak? Apa sama teman?" "Enggak, aku daki sendiri," jawab cewek itu dengan ramah. "Udah turun apa mau naik?" tanya Willy. "Baru mau naik," cewek itu menjawab lagi. Mendengar itu mereka semua heran. Kok berani ya cewek mendaki sendirian? Lalu Willy mencoba mengajak pendaki cewek itu untuk berjalan bareng, dengan tujuan biar rame, dan cewek itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Di situ satu persatu dari mereka bersalaman dengan cewek itu, sekalian berkenalan. Dia bilang kalau namanya adalah Sustrini. Willy bertanya kepada cewek itu. Dia tanya di mana dia tinggal, dan dia bilang tinggal di daerah dekat sini. Tapi dia tidak menyebutkan alamatnya. Mereka mikirnya, pantas aja dia berani mendaki sendiri, karena dia adalah orang daerah sini. Nah, pas Ana bersalaman dengan Sustrini, dia merasa sedikit gugup, karena ada sesuatu yang aneh. Setelah bersalaman itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama Sustrini yang berjalan di paling belakang. Di perjalanan, Ana pindah posisi di belakang Willy, dan jarak mereka berjalan ini cukup jauh. Lalu pelan-pelan, Ana berbisik pada Willy. "Will, cewek tadi kok aneh ya?" "Aneh kenapa?" jawab Willy. "Pas aku salaman, tadi tangannya dingin banget dan lembab," Ana menjelaskan. "Masa sih? Perasaan biasa aja," Billy menjawabnya. Ana terus meyakinkan Willy tentang apa yang dirasakan, tapi Willy tidak begitu menanggapinya, hingga akhirnya Ana hanya diam. Di sepanjang perjalanan, belum ada yang aneh dan berjalan normal. Setelah melewati trek yang cukup nanjak, sampailah mereka di pos bayangan yang disebut Seduplak Roto. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk minum. Nah, waktu sedang istirahat, Ana sempat melihat ke Sustrini yang waktu itu duduk di sebelahnya. Sepertinya dia tidak kelelahan sama sekali. Bahkan kelihatannya dia tidak berkeringat. Di sini Ana semakin merasa aneh. Treknya tadi nanjak banget loh, tapi cewek ini kok kayak gak kelelahan sama sekali, ucapnya dalam hati sambil melihat ke arah Sustrini yang sedang melihat ke arah bawah. Dia terus memperhatikan Sustrini, dan ketika sedang fokus memperhatikan, tiba-tiba Sustrini melirik ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Melihat itu, Ana langsung mengalihkan pandangannya dan pindah tempat duduk di sebelah Anto yang jaraknya cukup jauh dari Sustrini. Sebenarnya Ana ingin bilang tentang apa yang dirasakan itu pada teman-temannya, tapi dia tidak enak kepada Sustrini. Akhirnya dia memilih untuk menyimpan itu dulu dan tunggu waktu yang tepat. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan.
Sebelum lanjut berjalan, Willy sempat meminta Sustrini untuk berjalan di tengah, tapi dia tidak mau dan ingin berjalan di paling belakang saja. Sambil berjalan, Ana masih memikirkan tentang Sustrini. Tapi semakin dia memikirkannya, dia malah jadi merinding karena teringat dengan senyuman sinis Sustrini tadi. Di sisi lain, selama perjalanan itu, Sustrini hanya diam dan tidak mengucapkan satu patah kata pun. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, Ana yang waktu itu berjalan di depan Anto tiba-tiba mencium bau yang aneh. Baunya ini sangat wangi, seperti wangi bunga melati, tapi itu hanya sekejap. Nah, gak tahu kenapa, ketika mencium bau wangi itu, spontan pandangannya tertuju pada Sustrini, yang berjalan cukup jauh di belakang. Sepertinya bau wangi itu bersumber dari arah Sustrini. Di sini, Ana bilang ke Anto, "Toh, kamu cium bau wangi gak?" "Iya, tadi sekilas, tapi sekarang udah enggak lagi," Anto menjawabnya. "Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama cewek itu." "Yang dimaksud itu adalah Sustrini," ucap Ana. "Aneh kenapa?" tanya Anto. "Dia dari tadi diem mulu dan gak mau jalan dekat sama kita," jelas Ana. Anto kemudian melihat ke arah belakang. Begitupun dengan Ana. Terlihat Sustrini ini sedang menikmati jalannya sambil terus melihat ke arah bawah. "Iya ya, kok aneh gitu ya?" ucap Anto. "Makanya tadi pas istirahat, dia sempat senyum sinis ke aku," lanjut Ana. Anto mengajak Ana untuk berpikir positif. Mungkin saja dia memang begitu orangnya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar pukul 5:30 sore. Di pos 3 itu suasananya sangat sepi. Hanya ada satu rombongan pendaki lain, itu pun jaraknya cukup jauh. Sesampainya di situ, mereka segera mendirikan tenda. Satu tenda untuk cowok dan satunya untuk cewek. Sedangkan dia membawa dan mendirikan tenda sendiri. Mereka lanjut masak di depan tenda. Dan ketika mereka sedang masak, itu Sustrini berada di dalam tendanya. Melihat Sustrini yang waktu itu di dalam tenda, Willy mengajaknya untuk ikut gabung dengan yang lain. Tapi Sustrini bilang nanti dia akan menyusul. Ketika mereka ini sedang sibuk memasak, tiba-tiba Ana mencium bau wangi lagi, seperti yang tadi. Mencium bau itu, spontan Ana nyeletuk. Ini bau apa ya? Kok wangi gini?" Mendengar ucapan Ana, mereka semua memasang hidung. Dan ternyata benar. Yang mencium wangi itu ternyata bukan cuma Ana, tapi mereka semua juga mencium bau wangi itu. Mereka celingukan mencari sumber bau itu, dan setelah dicari, sepertinya bau wangi itu berasal dari tenda Sustrini. Mereka pun berhenti membahas hal itu, karena mungkin di dalam tenda Sustrini sedang memakai parfum. Ana berinisiatif untuk mengatakan tentang bau wangi ini kepada teman-temannya. Kalau di sepanjang jalan tadi, dia sempat mencium bau yang serupa, tapi pas dia mau bilang, tiba-tiba terlihat Sustrini keluar dari tendanya dan ikut gabung. Dan anehnya, pas Sustrini duduk bersama mereka, Ana sudah tidak mencium bau wangi itu lagi. Sustrini hanya terlihat menunduk dan tidak ngomong sama sekali. Ketika masakan sudah matang, mereka semua makan. Dan tidak lupa Willy mengajak Sustrini untuk makan bareng. Tapi waktu itu Sustrini tidak mau makan, dengan alasan dia tidak lapar. Mereka menganggap mungkin tadi di dalam tenda dia sudah makan. Sambil makan itu, tiba-tiba bulu kuduk Ana berdiri. Terlebih ketika dia melirik ke arah Sustrini yang sedang duduk diam sambil terus melihat ke bawah. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Ketika sedang ngobrol, itu sesekali mereka mengajak Sustrini untuk ikut ngobrol. Tapi dia tidak mengeluarkan kata pun. Ketika dibercandain, responnya dia cuma senyum. Di sela-sela obrolan,
Tiba-tiba Sustrini pamit pada mereka untuk masuk ke dalam tenda dengan alasan untuk tidur. Setelah masuk ke dalam tenda, Ana membuka omongan. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama pendaki cewek itu? Kenapa? Tanya Willy. Sejak gabung sama kita, dia gak kedengeran omongannya sama sekali. Ana menjelaskan. Iya juga ya, aku baru nyadar. Willy menjawabnya. Terus kalian inget gak sama bau wangi tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi, aku juga mencium bau itu. Anto juga. Ana melanjutkan. Willy meminta pada Ana agar tidak ngomong aneh-aneh dan berpikir positif saja. Mungkin saja itu memang sifatnya. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk segera tidur. Ana mencoba membuang pikiran negatif pada Sustrini, tapi tidak bisa. Semakin dilupakan wajah Sustrini, semakin terbayang di dalam pikiran Ana. Sebelum tidur, Ana berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka semua. Ketika sedang tidur, Ana bermimpi. Mimpinya itu seperti nyata dan sangat menyeramkan. Di tempat ini Ana merasa ingin buang air kecil, dan dia keluar dari tenda untuk mencari tempat buang air. Setelah keluar tenda, dia melihat Sustrini sedang duduk dengan posisi menumpangkan dagunya di atas kedua mulutnya, sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang ranting kayu. Melihat itu, Ana menyapa Sustrini. "Mbak, kok gak tidur?" Sustrini melihat ke arah Ana dengan senyuman sinis. Lalu dia menjawab dengan nada yang sangat datar. "Enggak, Mbak, saya tidak ngantuk." Ana kemudian pergi ke belakang tenda untuk melaksanakan niatnya buang air. Dan ketika dia sedang buang air, sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari orang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Ana merasa takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Setelah itu, dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di depan tenda, ternyata yang nyanyi merdu itu adalah Sustrini. Dia nyanyi dalam posisi seperti tadi, duduk dan mencoret-coret tanah dengan ranting. Tapi anehnya, kali ini Sustrini tidak berpakaian pendaki, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya panjang dan berantakan. Melihat itu, Ana benar-benar ketakutan. Pelan-pelan dia berjalan masuk ke dalam tenda sambil sesekali melirik ke arah Sustrini. Dan ketika dia sedang melirik, tiba-tiba Sustrini menoleh ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Ana cepat-cepat masuk ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat. Di dalam tenda, dia benar-benar ketakutan. Suara nyanyian Sustrini masih terus terdengar di telinga Ana, hingga akhirnya suara nyanyian itu membuat Ana terlelap tidur. Tidak lama setelah itu, terdengar suara Cika membangunkan dan mengajaknya untuk keluar tenda mencari udara segar. Bangun tidur, dia masih terbayang mimpinya barusan, dan dia baru sadar kalau ternyata itu hanyalah mimpi. Ana tidak menceritakan hal itu kepada Cika dan langsung keluar tenda. Di luar tenda terlihat mereka yang cowok sudah pada bangun dan sedang membicarakan sesuatu. Ternyata yang dibicarakan pagi itu adalah Sustrini, yang pagi ini terlihat sudah tidak ada. Begitupun dengan tendanya. Ana dan Cika ikut nimbrung bersama mereka yang cowok, dan di situ Anto bercerita kalau semalam dia sempat keluar tenda untuk pipis dan melihat Sustrini di depan tenda dengan wujud yang sangat aneh.
Mendengar itu, Ana tersentak. Karena apa yang diceritakan Anto itu sama persis dengan mimpinya semalam, termasuk Sustrini yang sedang bernyanyi. Ana pun menjelaskan itu kepada teman-temannya. Mendengar penjelasan dari mereka berdua, teman-temannya hampir tidak percaya. Akhirnya Willy meminta pada mereka semua untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja Sustrini sudah jalan duluan ke atas. Pagi ini Ana merasa sedikit lega karena sudah tidak bersama Sustrini lagi. Kemudian mereka masak-masak dan sarapan sebelum nanti berjalan samit ke puncak. Singkat cerita, sekitar pukul 9 pagi mereka memulai perjalanan samit ke puncak dan meninggalkan tenda di pos 3. Di perjalanan ini sudah tidak ada kejanggalan apapun. Sambil berjalan, sesekali mereka membahas tentang Sustrini. Tapi semakin dibahas, malah terasa merinding. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di puncak Buntu Gunung Sumbing. Di situ mereka merasa sangat senang karena misi pendakian ke gunung dengan ketinggian di atas 3.000 meter ini sudah sukses. Setelah cukup puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Di pos 3, Willy mengajak berhenti sejenak untuk istirahat. Pas berhenti, itu dia bilang, di puncak kok aku nggak lihat Sustrini ya? Iya ya. Mungkin dia ke puncak Raja Wali kali, jawab Randy. Iya juga sih, Willy menjawabnya. Mereka menganggapnya begitu, karena di jalur Gunung Sumbing via Garung ini terdapat 2 puncak, yaitu Puncak Buntu dan Puncak Raja Wali. Ana meminta pada mereka agar tidak membahas soal Sustrini lagi, karena jujur saja dia masih takut meskipun cuma mendengar namanya saja. Setelah cukup lama istirahat, mereka segera mengemasi tenda dan bergegas untuk turun kurang lebih pukul 4:30 sore. Di perjalanan turun, tepatnya setelah melewati area Seduplak Roto, tiba-tiba Ana mencium bau yang sangat anyir, seperti bau darah. Dia pun bertanya pada yang lain, apakah mereka juga mencium bau anyir? Dan ternyata mereka semua juga sama. Di sepanjang perjalanan, bau anyir itu masih terus tercium, dan Ana mulai merasa takut. Di sisi lain, waktu juga sudah mulai petang. Sambil jalan, Ana terus membaca doa, dan seringkali matanya mengekspor ke arah sekitar. Di tempat mereka bertemu dengan Sustrini, ketika naik kemarin, tiba-tiba bau anyir itu berlahan hilang, hingga akhirnya tidak tercium lagi. Di sini Ana merasa sedikit tenang, dan terus berjalan hingga sampailah mereka kembali di pos 2, kurang lebih sekitar habis maghrib. Di situ, Willy mengajak mereka untuk istirahat sebentar untuk minum ataupun ngopi. Ketika sedang istirahat, Willy bilang kepada teman-temannya, apapun yang terjadi janganlah sampai lari. Kita jalannya berderetan, ucapnya sambil mengamati sekitar. Tidak lama berjalan meninggalkan pos 2. Ana yang berjalan di tengah, sayup-sayup dia ini mendengar seperti ada suara wanita ketawa. Dia bilang ke teman-temannya, kalian dengar ada wanita ketawa nggak? Spontan teman-temannya berhenti dan memasang telinga. Tapi setelah Ana bilang seperti itu, tiba-tiba suara ketawa tadi sudah tidak terdengar lagi. Manaan? Gak ada gini kok, tanya Willy. Udah gak ada, tadi sayup-sayup aku mendengar, Ana menjawabnya. Willy yang waktu itu berjalan di depan, mendekati Ana dan bilang, An, kalau dengar atau melihat apa-apa yang sekiranya gak logis, diam saja, jangan ngomong, ya. Ana mengangguk paham. Kemudian Willy kembali ke posisinya dan mengajak yang lain untuk lanjut berjalan. Mereka masih berjalan secara berderetan, dan ketika mereka melewati area yang cukup rimbun, entah kenapa di sini Ana merasa sangat merinding. Tapi mengingat perkataan Willy tadi, dia berusaha untuk diam.
Tidak lama kemudian, Willy yang ada di depan tiba-tiba memberi arahan pada yang lain untuk berjalan pelan-pelan. Sepertinya Willy sedang melihat sesuatu yang tidak logis. Mereka semua hanya menurut. Setelah beberapa langkah berjalan pelan, tiba-tiba sayup-sayup Ana mendengar ada suara seperti nyanyian khas Jawa. Setelah didengarnya lebih jelas lagi, sepertinya suara itu adalah suara nyanyian Sustrini yang ada di dalam mimpinya. Mendengar itu dia melihat ke arah teman-temannya, tapi sepertinya mereka tidak mendengar nyanyian ini karena terlihat biasa saja. Suara nyanyian itu lama-kelamaan terdengar semakin jelas, seperti sumber dari arah bawah. Tak lama kemudian, tiba-tiba Willy yang berjalan di depan mengucap istighfar dengan sangat keras. Astagfirullahaladzim, dengan keadaan kaget. Melihat itu, mereka semua pun kaget dan berhenti. Kenapa Willy tiba-tiba berucap seperti itu? Fajar yang berjalan di belakang Willy bertanya, "Ada apa, Will? Kalian semua jangan ada yang lari ya. Kita jalan pelan-pelan seperti ini dan ingat, jangan nengok ke arah kanan," jawab Willy dengan panik. Keadaan menjadi sangat mencekam. Ana bertanya-tanya, kenapa Willy tiba-tiba bilang seperti itu? Mereka semua lanjut jalan lagi dengan pelan, sesuai arahan dari Willy. Karena penasaran dengan ucapan Willy, sambil jalan, Ana mencuri pandang ke arah kanan. Dan terlihat dengan jelas sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan. Di sebuah pohon terdapat sosok perempuan yang sedang duduk di dahan dengan posisi menggelantungkan kakinya. Dan sosok perempuan itulah yang ternyata sejak tadi terdengar menyanyi. Melihat keberadaan sosok itu, Ana benar-benar takut. Dia segera mengalihkan pandangannya dari perempuan itu. Sambil terus berjalan berderetan, dan ketika melewati sosok perempuan itu, terlihat Willy menundukkan badan seperti memberi salam. Setelah cukup jauh berjalan, suara nyanyian itu sudah tidak terdengar lagi, dan mereka mempercepat langkah agar segera sampai di bawah. Sekitar pukul jam 8 malam, akhirnya mereka sampai di base camp. Di sini mereka semua masih tegang dan ketakutan, terutama Ana. Di base camp itu mereka tidak mau lama-lama dan bergegas mengambil motor untuk segera kembali pulang. Di perjalanan pulang, mereka menyempatkan untuk mampir di sebuah warung kopi pinggir jalan untuk membicarakan kejadian barusan. Di warung kopi itu, Willy menjelaskan pada mereka semua bahwasanya selama perjalanan turun itu, mereka ini diikuti oleh sosok kuntilanak. Itu sebabnya dia meminta pada yang lain agar berjalan berdekatan. Ana yang sudah tahu akan hal itu, menyimpulkan kalau mungkin sosok kuntilanak itu adalah wujud asli dari Sustrini, karena terdengar dari suara nyanyiannya. Anto pun beranggapan seperti itu, dan sebenarnya pas jalan turun, dia juga sempat melihat kuntilanak itu sedang duduk di atas pohon. Dan di perjalanan turun tadi, mereka semua juga mendengar suara nyanyian itu, tapi memilih untuk saling diam. Pendakian ke Gunung Sumbing ini merupakan pendakian paling horor bagi mereka, dan untungnya sosok kuntilanak itu tidak mengganggu, hanya menggoda. Tapi kejadian ini tidak membuat mereka kapok untuk mendaki gunung lagi. Selanjutnya, mereka lebih berhati-hati, terutama dengan ucapan. Cerita ini pun selesai. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita pendakian kali ini? Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini dan berikan komentar tentang cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.